wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik investasi dalam piutang. Anggota kelompok kami yaitu 1. Nabila Rosyidatus Salma dengan NIM 2020 11164. Yang kedua, Rani Mailia Nurhaliza dengan NIM 2020 11200. Yang ketiga, Utiana Khairunisa dengan NIM 2020 11201. Yang keempat, Afrida Hilmunisa dengan NIM 2020 11202. Pembahasan yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang kedua, penilaian risiko kredit dan penyaringan para langganan. Yang ketiga, tingkatan perputaran piutang dan budget pengumpulan piutang. Piutang merupakan elemen modal kerja yang juga perlu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rantai perputaran modal kerja, yaitu kas, inventory, piutang, kas. Dalam keadaan normal, di mana penjualan umumnya dilakukan dengan kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi daripada inventory karena perputaran piutang ke kas membutuhkan satu langkah saja. Tujuan investasi utang: 1. Meningkatkan volume penjualan. 2. Untuk meningkatkan laba perusahaan. 3. Bentuk persiapan dalam menghadapi persaingan bisnis. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam piutang. 1. Volume penjualan kredit. Makin proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. 2. Syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Dengan demikian, maka pembatasan kredit di sini bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. 4. Kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. 5. Kebiasaan membayar dari para langganan. Sebagian langganan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan cash diskon. Penilaian resiko kredit dan penyaringan langganan. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para langganan kita sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan. Perlulah kita mengadakan evaluasi risiko kredit dari para langganan tersebut. Untuk menilai risiko kredit, kredit manajer harus mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Pada umumnya, bank atau perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit adalah dengan memperhatikan 5C. 5C tersebut adalah karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. 1. Karakter menunjukkan kemungkinan atau probabilitas dari langganan dan berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Faktor ini adalah sangat penting karena setiap transaksi kredit mengandung kesanggupan untuk membayar. 2. Capacity. Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, debitur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. 3. Kapital. Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. 4. Kolateral. Kolateral adalah jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus pandai menilai atau melakukan transaksi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan dijadikan jaminan. Agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat dari debitur yang tidak bisa mengembalikan dana tersebut, biasanya nilai jaminan atau argunan lebih besar dari utang atau kredit yang diberikan oleh debitur. 5. Condition of economy. Dilihat dari keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur, juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang.
Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penyaringan dalam rangka usaha preventif untuk memperkecil resiko tertunda atau tidak terkumpulnya piutang yang tidak diharapkan. 1. Penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Harus ditentukan batas resiko yang ditanggung oleh perusahaan sebanyak 10% yang akan disediakan sebagai cadangan piutang. Artinya, apabila sebanyak 10% dari jumlah piutang tidak terbayar, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang tidak terduga. 2. Penyelidikan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam rangka untuk mendapatkan klasifikasi dari langganan apakah mereka golongan 5%, 10%, atau 15%, perlu perusahaan melakukan langkah ini. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan terutama mengenai likuiditas dan rentabilitas. Tetapi di samping itu juga perlu dipertimbangkan soliditasnya. Soliditas menyangkut kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Ada 3 jenis soliditas: soliditas komersil, soliditas finansial, dan soliditas moral. 3. Mengadakan klasifikasi dari para langganan berdasarkan resiko pembayaran. Setelah mengadakan penyelidikan mengenai kemampuan dan keadaan perusahaan, sifat, kebiasaan, dan moral dari pemimpin perusahaan yang bersangkutan, maka kita dapat mengadakan klasifikasi para langganan berdasarkan resiko tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, sehingga terdapat golongan resiko 5%, 10%, atau 15%, dan seterusnya. 4. Mengadakan seleksi dari para langganan. Berdasarkan penggolongan tersebut, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak memberikan kredit penjualan atau memperberat syarat pembayaran kepada langganan-langganan yang termasuk dalam golongan resiko yang lebih tinggi dari resiko 10%. Dengan demikian, maka kredit penjual hanya diberikan kepada para pelanggan dari golongan yang resikonya 10% ke bawah. Tingkat perputaran piutang dan budget pengumpulan piutang. Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat pembayaran berarti makin lama terikatnya pada piutang. Yang ini berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. Tingkat perputaran piutang atau receivable turnover dapat diketahui dengan membagi jumlah kredit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang atau average receivable. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Periode terikatnya modal dalam piutang atau hari rata-rata pengumpulan piutang dapat dihitung dengan membagi tahun dalam hari dengan turnovernya. Hari rata-rata pengumpulan piutang atau average close period dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 1 tahun berarti sama dengan 360 hari. Hari rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 dibagi receivable turnover atau tingkat perputaran piutang. Hari rata-rata pengumpulan piutang dapat pula dihitung dengan sama dengan 360 dikali average receivable dibagi net credit sales. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tingkat perputaran piutang dan budget pengumpulan piutang. Piutang sebagai elemen dari modal kerja selalu dalam keadaan berputar. Periode perputaran atau periode terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat pembayaran berarti makin lama terikatnya pada piutang. Yang ini berarti bahwa tingkat perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. Tingkat perputaran piutang atau receivable turnover dapat diketahui dengan membagi jumlah kredit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-rata piutang atau average receivable. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Periode terikatnya modal dalam piutang atau hari rata-rata pengumpulan piutang dapat dihitung dengan membagi tahun dalam hari dengan turnovernya. Hari rata-rata pengumpulan piutang atau average close period dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. 1 tahun berarti sama dengan 360 hari. Hari rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 dibagi receivable turnover atau tingkat perputaran piutang. Hari rata-rata pengumpulan piutang dapat pula dihitung dengan sama dengan 360 dikali average receivable dibagi net credit sales. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.